Di mana batas kesabaranmu? Aku tak berusaha mengujinya, tetapi aku ingin mengetahuinya. Membuatmu marah memang hal yang mudah untukku, tetapi aku tak ingin kehilangan kepercayaanmu. Di sisi lain, aku ingin sedikit bercerita. Apakah kamu pernah merasakan jika kau telah kehabisan kesabaran? Akhir-akhir ini aku seperti merasakannya. Aku memang bisa meminjamkan telinga dan bahuku untuk orang lain yang sedang kesusahan. Aku biasanya hanya akan diam mendengarkan. Aku tak akan berbicara kecuali mereka menginginkannya. Tak bermaksud sombong. Kebanyakan dari mereka berkata lega telah berbicara padaku, bukankah itu berarti aku teman yang baik? Mereka pun tak hanya sekali dia kali melakukan itu padaku, rasa-rasanya aku selalu menjadi tempat duka dan tak pernah menjadi tempat suka. Aku selama ini tak masalahkan hal itu, aku juga tak pernah meminta balasan pada mereka. Setiap masalah yang aku punya, hanya bantal, laptop, dan HP-ku menjadi saksi bisu meledaknya emosiku, entah itu berupa tangisan atau omukan. Hingga suatu saat, ketika aku menghadapi masalah, di mana semua yang bisa kulakukan tak lagi bisa meredakan emosiku, aku mencoba bercerita pada mereka. Bukan telinga dan bahu yang kudapat, melainkan saran, nasihat, dan sedikit tatapan merendahkan. Mereka tak bertanya, sebenarnya apa yang aku butuhkan dari mereka. Itu bukan salah mereka, toh mereka tak pernah melakukannya. Tapi bukanlah ada suatu hal bernama pengalaman tak langsung, mereka pernah mendapatkan pengalaman itu dariku. Apakah itu tidak cukup untuk membuat mereka sedikit saja mencoba berperilaku sebagai pendengar? Apakah aku meminta hal mustahil pada mereka? Ya, mungkin emosiku saja yang sedang berada pada puncaknya. Emosi ini membuatku melihat segalanya layaknya bara yang membuat emosiku makin menyala. Sudah cukup denganku, mungkin ini bisa mereda setelah aku melihat manga penyejuk hatiku. Apa itu manga? Mungkin kau lebih mengenalnya dengan nama komik. Kaulah yang mengenalkan itu padaku. Aku masih ingat ketika kau menyodorkan komikmu padaku. Aku berpikir sungguh aneh orang ini. Mana ada orang yang memberi buku pada orang yang sedang menangis. Tetapi aku lebih aneh, walau saat itu aku sedang menangis, aku malah mendengarkanmu menceritakan tokoh di komik yang kau baca. Kau berkata, tokoh itu mirip dengan diriku, meski kau yang sebelumnya tak pernah bercerita. Kau menceritakan tokoh itu dengan semangat, hal ini membuatku penasaran tentang apa yang bisa membuat bersemangat seperti ini. Aku mulai teralihkan dari tangisanku, aku melihat-lihat komikmu, dan tanpa kusadari aku tak lagi bersedih. Awalnya, aku merasa kau mengesalkan karena menyamakan aku dengan tokoh penjahat. Namun, setelah aku membaca komik itu, aku merasa senang karena kau menyamakan aku dengan tokoh yang sebenarnya berhati baik. Diriku yang masih kecil, dengan mudahnya dibodohi dengan hal seperti itu. Setidaknya itu cukup ampuh untuk menghapus tangisku, bukan menambah lukaku. Mungkin jika kau lakukan itu padaku sekarang, aku akan marah, menganggap kau tidak melihat masalahku penting dan tidak menyadari maksudmu sebenarnya. Ya, terkadang usia tak menunjukkan kedewasaan, aku juga masih berusaha untuk dewasa. Jika diingat-ingat, mengapa kau bisa begitu dewasa di saat itu, padahal kita kan seumuran? Saat ini, aku pun belajar menjadi telinga dan bahu darimu, rasa senang ketika kau bertahan, mendengar, dan mengobati hatiku yang terluka itu takkan hilang dariku. Selain mencoba menjadi pendengar dewasa yang baik, aku juga ingin membuat orang lain dapat merasakan rasa senang yang kau berikan padaku. Aku tak pernah memiliki kesempatan untuk mengatakan ini. Rasanya aneh juga berbicara seperti ini, tetapi aku harus melakukannya. Terima kasih atas segala hal yang kau lakukan padaku. Kau mungkin bukan guru, tetapi kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagiku. Tenang saja, aku tak sedang mengidap penyakit kritis, aku bukan berkata ini karena aku akan mati, hanya saja
aku merasa aku harus mengatakannya padamu. Jadi, terima kasih karena telah menemaniku, menjadi teman yang baik untukku, dan selalu bersabar denganku.